Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini ya pun agak gangguan jaringan. Kita melanjutkan pembahasan ilmu usul fikih dari kitab Taisir Ilmi Usulil Fikhi yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Yusuf Al-Judai. Sekarang kita masuk ke pembahasan lafaz al-mushtarak ya. Al-mushtarak ya, kata mushtarak ta'rifuhu definisinya huwa lafzul musta'malu fi ma'nayaini aw aktsara, yaitu lafaz yang digunakan dalam dua makna atau lebih bi auda'in muta'addidah ya, dengan berbagai bentuk-bentuk kata yang berbeda-beda ya. Ya, jadi maksudnya mustarak itu satu lafaz ya, satu lafaz digunakan untuk beberapa arti gitu ya, dua atau lebih. Jadi satu lafaz memiliki banyak arti. Ya, dengan berbagai bentuk kata maksudnya bisa berupa isim, fiil atau bahkan huruf. Ya. Mislu ya, contoh lafzil qur'i ya, lafaz qur'i. Fahuwa mushtarakun baina tuhri wal haid. Dia mushtarak ya. Jadi bermakna ganda ya, antara suci dan juga haid. Jadi kata qur'u itu bisa diartikan suci, bisa juga diartikan haid. Jadi bermakna ganda. Yutlaqu ala kulli minhuma ya, digunakan secara mutlak atas masing-masing dari keduanya. Wakadha begitu juga lafzul maula ya, lafaz maula fahuwa mushtarakun bainal abdi was sayyid. Itu mushtarak antara ya, maknanya itu adalah hamba sahaya, maula itu bisa juga sebagai tuan yang memerdekakannya. Ya, ataupun ya tuannya gitu ya. Jadi ini kan bertolak belakang ya maknanya. Walafzul ain, dan juga lafaz ain. Mushtarakun, nah ini banyak maknanya ain itu. Ya, baina al-basirah, ya maknanya antara basirah, jadi panca indera yang melihat, mata maksudnya ya. Al-jasus bisa juga yang kedua maknanya itu mata-mata jasus yang mengintai gitu ya. Wasilah bisa juga bermakna barang, silah ya, atau barang dagangan ya. Wa haqiqati syai', hakikat sesuatu. Jadi hakikat sesuatu. Wa ainil ma bisa juga adalah mata air. Ya, ainil ma itu mata air. Ya.
Bisa juga artinya individu ya, misalnya fardu ain gitu ya. Fardu ain itu artinya ainnya individu gitu ya. Nah, ini adalah contoh lafaz mustarok ya, satu kata memiliki banyak arti. Nah, sehingga ini sangat berpengaruh dalam istinbat hukum ya, dalam menyimpulkan hukum ya dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah ketika ada lafaz mustarok ini. Hukmuhu, nah bagaimana hukumnya? Al-lafdzul mustarok yamtani'u an yurada bihi jami'u ma'anihi wa yajibu an yurada bihi ma'nan wahid min tilkal ma'ani haitsu yusta'mal. Lafaz mustarok ya kata penulis ya, ini kesimpulan dari penulis. Itu tidak boleh dimaksudkan dengannya seluruh maknanya. Dan wajib untuk dimaksudkan dengannya satu makna dari makna-makna tersebut di mana dia digunakan. Ya, wala budda min dalilin yalulu ala ta'yinihi kharijin an nafsi lafzi. Dan mesti ada dalil yang menunjukkan ya kepada penentuannya. Ya, jadi harus ada dalil yang menunjukkan ke salah satu maknanya itu. Ya, yang dalil itu kharijin an nafsi lafzi, di luar dari lafaz itu sendiri. Ya, artinya harus ada keterangan lain ya, qarinah ya yang menunjukkan bahwa lafaz tersebut maknanya adalah itu gitu ya. Misalnya dari siyakul kalam ya, dari alur pembicaraan ya, misalnya kata ain di situ maknanya apa? Gitu. Misalnya kalau dikatakan asy'uru bi alamin fi aini misalnya begitu ya. Saya merasa sakit fi aini di mataku. Nah, itu kan dari siyakul kalam, dari alur pembicaraan, ain di situ lebih cocok diartikan mata. Ya, karena saya merasa sakit di mata saya, tidak mungkin diartikan makna lain. Ya, karena mana yang lebih sesuai gitu kan dari lafaz mustarok tersebut. Fa in ta'adzara ta'yinu ma'nahu ya, maka jika berhalangan ya untuk menentukan maknanya, fa hukmuhu tawaqquf fihi. Hukumnya maka tawakuf ditangguhkan. Ya, belum bisa diamalkan, jadi ditangguhkan kalau tidak ada yang menunjukkan kepada salah satu maknanya. Li'annahu sayakunu min qabilil mujmal, karena dia akan menjadi dari bagian dari mujmal. Ya, mujmal ya itu butuh bayan ya, butuh kepada penjelasan. Ya, jadi untuk menunjukkan salah satu dari makna mustarok itu. Nah, lalu beliau menyebutkan hadza madhabul Hanafiyah wal Hanabilah wa ba'dil usuliyyin min Syafi'iyah wa huwa al-ashah. Ini adalah madhab Hanafi, Hanbali dan sebagian ahli usul dari kalangan madhab Syafi'i, dan ini yang lebih tepat ya kata beliau. Wa khalafa Syafi'i wal jumhur wa ashabihi wal Malikiyah. Nah, berbeda dengan mereka ya, jadi pendapat yang kedua Imam Syafi'i dan ke mayoritas sahabat-sahabatnya dan juga madhab Maliki ya, yang mafaqaulu mereka berkata bi umumil musytarok ya, mereka berpendapat umumnya dengan mengambil keumuman lafaz musytarok tersebut fi jami'i ma'anihi idza lam yamna ma'adzalika mani, dalam keseluruhan makna-maknanya apabila tidak menghalangi ya, tidak ada penghalang dari hal itu. Ya, jadi kalau pendapat kedua mengatakan bahwa kalau tidak ada yang menunjukkan kepada salah satu maknanya ataupun tidak menghalangi ya, maka lafaz mustarok itu bisa dipahami dengan berbagai maknanya.
Jadi berbagai maknanya bisa diterapkan pada satu lafaz itu. Ya, ini yang pendapat kedua ya. Wa mithalul mustarok, ya contoh mustarok seperti yang kita sebutkan tadi lafaz qur'u ya, jamaknya quru ya sebagaimana dalam Al-Qur'an. Qaulu ta'ala ya, firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 228, wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah dia menunggu ya dengan dirinya sendiri 3 quru. Nah, di sini ada kata quru. Quru di sini musyarak, bisa bermakna suci. Ya taqulul Arab, orang-orang Arab berkata atuhuru qur'un wal haidu qur'un. Suci itu qur'un, haid juga qur'un. Fahalil murad ya annal mutallaqata ta'taddu salasata atharin aw salasa haidatin. Ya, maka apakah yang dimaksud bahwa perempuan yang diceraikan itu ya iddahnya ya menunggu 3 kali suci ataukah 3 kali haid? Sehingga terjadi perbedaan pendapat ya dengan makna mustarok ini. Ikhtalafa ahlul ilmi fihi bisababi ma tarajjaha li kulli fariqin fi dilalati lafdzil qur'i fil ayah. Para ahli ilmu berbeda pendapat ya di dalamnya dengan sebab apa yang mereka rojihkan, apa yang mereka anggap paling kuat ya bagi setiap kelompok dalam petunjuk lafadz qur'i di dalam ayat itu. Fa'aktaru fuqaha'i sahabati wa tabi'in wal hanafiyah. Maka kebanyakan ahli fikih, sahabat, tabi'in, dan juga Hanafiyah, wal asahu an Ahmad bin Hanbalin, dan juga yang lebih sahih dari Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, itu kan pendapat-pendapat di dalam mazhab Hanbali itu sangat banyak riwayatnya. Ya, jadi dalam satu permasalahan itu diriwayatkan beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Ya, pendapat-pendapatnya itu bahkan sampai dalam satu permasalahan itu hingga ada 7 riwayat. Hal ini karena Imam Ahmad terus-menerus ya menambah ilmu sehingga bisa jadi pendapat-pendapat beliau berubah-ubah begitu ya dari waktu ke waktu. Nah, sehingga para ulama-ulama di mazhab Hanbali berikutnya yang mereka meneliti kembali ya, kaji kembali ya, sehingga nanti ditentukan mana yang lebih tepat dari pendapatnya itu. Dan ulama besar di dalam Hanbali khususnya mutaqaddimin yaitu Imam Ibnu Qudamah ya Al-Maqdisi. Qalu, mereka berkata salah haidot, 3 kali haid. Jadi yang kelompok ulama pertama berpendapat bahwa quru itu haid. Ya. Nah, sedangkan yang lain Aisyah, Ibnu Umar, wa man hamala anhuma, dan apa yang orang yang mengambil dari keduanya min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah, wal Malikiyah wa Syafi'iyah, qalu, mereka berkata salah satu athar, 3 kali suci. Jadi ada perbedaan pendapat ketika dari kalangan ulama mengambil kesimpulan dari lafaz quru ini. Sehingga berpengaruh kepada kesimpulan hukum. Nah, sehingga yang seperti ini bukan hal yang qat'i ya, bukan hal yang qat'i, sehingga tetapi hal yang zonni ya, yang para ulama itu bisa berbeda pendapat. Maka dalam hal seperti ini ya wajar para ulama itu berbeda pendapat karena tidak qat'i, ya mereka memilih pendapat sesuai dengan tarjihnya masing-masing. Wa tara wujuhal istidlal tarjih mabsutatan fi kutubil furu'il fiqhiyati wa kutubit tafsir,
Dan kau melihat bentuk-bentuk pendalilan untuk tarjihnya. Nah, di sini beliau tidak menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan ini. Ya, karena bukan kepentingan dalam ilmu usul fikih untuk membahas secara rinci permasalahan ini, karena ini termasuk permasalahan ilmu fikih. Jadi kalau mau lihat bagaimana rincian pendalilan tarjih, mereka menguatkan pendapatnya masing-masing, apa alasan mereka, itu bisa dilihat di kitab-kitab fikih. Ya, itu mabsuutatan dijelaskan secara panjang lebar di dalam kitab-kitab furu' fikhiyah dan juga di dalam kitab-kitab tafsir. Khususnya tafsir yang apa namanya membahas secara lebih fokus kepada hukum, ya. Tafsir ahkam, ya, misalnya yang cukup panjang lebar yang membahas tentang hukum-hukum itu adalah Imam Al-Qurtubi, ya, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Atau juga kitab tafsir ahkam yang lain, ada tafsir ahkam Ibnul Arabi, ada tafsir ahkam Ibnul Arabi berarti dia mazhab Malik, ada tafsir ahkam Al-Jassos, yaitu mazhab Hanafi, ya, begitu juga Ibnul Faris dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, ya, al-qismu tsani, bagian yang kedua, ya, isti'malul lafzi fil ma'na, penggunaan lafaz dalam makna. Ya, kalau yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya itu dikategorikan wad'ul lafzi alal makna. Ya, jadi lafaz diletakkan untuk makna, ada yang umum, ada yang khusus. Nanti dikelompokkan ke dalam yang khusus juga ada al-amru, perintah, ada an-nahyu, ya, ada al-mutlaq, ada al-muqayyad, ya, ada mustarok, ya, seperti yang sudah kita bahas. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu isti'malul lafzi fil makna, penggunaan lafaz dalam makna. Ini pembahasannya adalah tentang hakikat majaz dan juga sharih dan kinayah. Ya, jadi bagaimana lafaz itu digunakan pada makna. Nah, ini merupakan wilayah pembahasan ilmu balaghah juga, ya. Jadi diambil pembahasannya dari ilmu balaghah. Ta'rif al-haqiqah, ta'rif hakikat lugatan menurut bahasa ismun urida bihi mawudi alahu, adalah satu isim yang dimaksudkan apa yang sesuai dengan yang dia dibuat untuknya. Ya, atau dalam istilah lain, al-lafzul musta'malu fi mawudi alahu, ya, adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan peletakannya, ya, sesuai dengan dia dibuatnya, ya. Itu apa menurut bahasa, ya. Kalau menurut istilah tadi al-abdul mustamal fi mawdi'alahu fi istilah takhutubi, lafaz yang digunakan untuk makna sebenarnya, begitu, ya, dalam istilah percakapan. Nanti lawannya majaz. Majaz itu berarti al-abdul mustamal fi ghairi mawdi'alahu, ya, lafaz mustamal yang tidak digunakan untuk makna sebenarnya, kayak itu majaz, ya. Jadi misalnya hakikat itu asadun, ya, singa, ya, kita gunakan kata asadun untuk makna singa, untuk makna sebenarnya, gitu. Ra itu asadan, saya melihat singa, ya, itu berarti hakikat, ya, hakikoh. Adapun majaz itu digunakan untuk bukan makna sebenarnya, ya. Misalnya asadun kita gunakan untuk makna seorang laki pemberani. Misalnya kita katakan ra'aitu asadan yakhatibun nasa, misalnya. Saya melihat manusia, saya melihat singa sedang berbicara kepada manusia. Ya, berarti singa di situ adalah lelaki pemberani, ya, bukan singa sebenarnya. Itu namanya majaz. Bisa buktinya. Singanya
Musababi ya saja. Musababi. Iya, itu nanti pembahasan tasbih. Ini majas. Ya, majas beda lagi, Pak. Bukan pembahasan tasbih. Ya, walaupun memang asalnya dia tasbih, Pak ya. Asalnya tasbih karena majasnya ini majas isti'aroh. Ya, jadi isti'aroh itu asalnya tasbih. Ya, hanya dibuang ya. Salah satu bagiannya itu musyabah atau musyababinya. Kalau asalnya berarti kalau kita katakan arajulu syuja kal asadi atau arajulu kal asadi fi syaja'ah. Ya, arajulunya musyabah, ka-nya ada tu tasbih dan al asadinya musyabah bi. Ya, nah kemudian anwa'uha macam-macamnya. Al-fadhul haqaiqil musta'malatu fi nususil kitab wa sunnati salasa. Lafaz-lafaz hakikat. Ya, jadi ini membahas hakikat dulu ya. Yang digunakan di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu ada tiga macam. Ya, yang pertama lugawiyah, hakikat bahasa secara bahasa. Wahiyya allati yurafu hadduha bil lugha, dan dia yang diketahui ya definisinya ya dengan bahasa. Kalab di syamsi wal qamar was sama wal ar wal bir wal barri wal bahri. Ya, matahari, bulan, langit, bumi, daratan dan lautan. Ya. Jadi makna secara bahasa kita bisa melihat di kamus, ya kita bisa melihat perkataan orang-orang Arab. Ya, lafaz-lafaz itu untuk digunakan untuk makna apa? Secara bahasa begitu ya. Hadil alfaz washibhuha lam tu'tiha syari'atu ma'nan khassan wa laysat hiya minal alfazi murtabitati bita'amulatin nas liya'udal amru fiha ila isti'malihim. Lafaz-lafaz ini dan yang semacamnya ya, syariat tidak memberikan makna khusus. Ya, dan dia bukan termasuk lafaz-lafaz yang berkaitan dengan muamalah manusia satu sama lain ya, muamalah yang dijadikan istilah oleh manusia. Tetapi memang dari sananya dinamai seperti itu ya, khususnya benda-benda dan sebagainya. Agar urusannya itu kembali kepada penggunaan mereka ya. Jadi bukan termasuk bagian dari muamalah yang digunakan antara satu sama lain ya oleh manusia, yang kalau berupa muamalah itu maka urusannya dikembalikan kepada penggunaan mereka ya, tetapi ya penggunaannya fal marji'u ya dikembalikan ila ma'rifatiha lisanul Arab, kepada pengetahuannya terhadap bahasa Arab itu sendiri. Ya, karena sejak awal ya manusia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam itu kan oleh Allah diajarkan nama-nama ya, allamal adama asma kullaha. Itu nama-nama ya tentang langit, bumi dan sebagainya sebagaimana di dalam tafsir disebutkan. Yang kedua hakikat syariah. Hakikat dalam pengertian secara syariat begitu. Wahia lati urafu haduha bisyari, yang diketahui definisinya melalui syariat. Kalabdi seperti lafad al-Islam, wal iman, kufur, ya, nifak, sholat, zakat, saum, haji. Ini dimaknai ya dengan makna yang diberikan oleh syariat, tidak secara bahasa. Islam itu apa ya? Agama Islam. Ya, jadi maknanya secara syariat, tidak dimaknai secara bahasa. Islam menyerahkan diri. Jadi kalau berserah diri, kalau orang berserah diri berarti dia sudah Islam. Walaupun tidak bersyahadat misalnya begitu, ya, itu salah pemahamannya. Iman, beriman hanya meyakini saja, ya, itu salah. Karena ini sudah menjadi istilah-istilah syariat yang maknanya tidak bisa dipahami selain daripada pemahaman dalam syariat Islam. Kufur, nifak, sholat. Sholat sudah menjadi istilah khusus. Tidak bisa dia dipahami hanya secara bahasa, artinya doa. Jadi kalau orang udah berdoa berarti sudah sholat. Nah, itu salah pemahaman. Zakat, saum, haji dan sebagainya.
Fahadil alfad wa shibhuha ista'malat syariah. Lafaz-lafaz ini dan yang semacamnya digunakan oleh syariat fi maknan makhsusin dalam makna yang khusus. Wa alaqat bihal ahkama dan syariat mengaitkan dengannya hukum-hukum. Fal marji, nah lafaz-lafaz yang seperti ini ya kita harus mengembalikannya kemana? Ya tempat pengembaliannya adalah ilaiha kepada syariat itu. Bukan kepada makna bahasa. Nah itu kekacauan. Orang di dalam memahami syariat adalah memahami ya istilah-istilah dalam syariat dipahami secara bahasa. Ya itu kacau. Ya, fidzalikal istimal dalam penggunaan tersebut. Ya, makanya di sini harus memahami apa yang dimaksud dalam istilah-istilah syariat itu. Ketika kita memahami kata sholat, berarti kan kita harus lihat bagaimana contoh Nabi dalam sholat. Sholat itu bagaimana Rasul mencontohkan. Nah, itu yang dimaksud dengan sholat itu. Ya, itu namanya hakikat syariah. Lalu urfiyah yang ketiga. Ya, hakikat urfiyah wahya lati urafu haduha bi urfin nas yang diketahui ya definisinya dengan uruf itu kebiasaan, tradisi ya, wa adat dan juga adatnya mirip antara uruf dan adat. Ya, kalab di bai seperti lafaz bai jual beli itu sudah menjadi istilah tradisi manusia muamalah tadi itu ya antara satu sama lain nikah, dirham, dinar. Ya. Gitu ya. Jadi yang dibuat oleh manusia ya untuk muamalah mereka. Wa mithluha kullu lafzin dan yang semisal dengannya adalah setiap lafaz ta'allaqa bi tasarrufatin nasil adiyah yang lafaz yang setiap lafaz yang berkaitan dengan tingkah tindakan-tindakan manusia yang merupakan kebiasaan dan juga muamalah mereka ya walaisa li syariati fihi istimalun khos dan tidak ada di dalam syariat padanya penggunaan khusus wa yurja'u fi ma'rifatihi ila urfil istimal maka dikembalikan ya dalam mengetahuinya itu kepada kebiasaan penggunaannya ya. Walaupun nanti ada macam-macamnya juga ya seperti nikah ada yang nikah yang benar ada nikah yang tidak benar begitu tapi diistilahkan dengan nikah bayi dan sebagainya. Nah hakikat urfiyah juga adalah makna-makna secara istilah dalam bidang-bidang ilmu tertentu ya itu juga termasuk hakikat urfiyah ya misalnya dalam satu bidang ilmu tertentu dalam ilmu nahu misalnya masing istilah itu punya pengertiannya sendiri yang berbeda-beda ya menurut ilmu balaghah menurut ilmu kedokteran ya menurut ilmu ekonomi dan sebagainya istilah-istilah itu punya makna khusus itu namanya hakikat urfiyah ya sehingga dalam mendefinisikan suatu kata ya selalu disebutkan lugatan dulu secara bahasa itu berarti kan hakikat lugawiyah yang mana yang pertama yang kedua wastilahan kan begitu ya menurut istilah nah wastilahan itu kalau bidang-bidang ilmu tertentu berarti sesuai dengan uruf di bidang ilmu tersebut ya kalau berkaitan dengan syariat ya berarti hakikat syariah mana istilah dalam hakikat syariah. Lalu bagaimana memberikan urutan dalam memahami kata-kata itu ya khususnya dalam nas-nas syariat ya dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah kita harus mendahulukan yang mana. Nah, di sini dijelaskan tartibul haqiqah. Ya urutan dalam memahami hakikat. Al aslu fi kulli lafdin ustumila fil kitabi wa sunnati an yubhatha an ma'nahu fi istimali syar'i nafsihi. Secara asal dalam setiap lafaz yang digunakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya hendaklah dicari maknanya dalam penggunaan syariatnya, dalam penggunaan atau yang digunakan oleh syariat sendiri.
Artinya berarti yang didahulukan hakikat syariah dulu. Li'annal mukallafin umiru bittiba'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para mukallaf itu diperintahkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa min jumlatihi, ya, dan di antara bagian darinya adalah ittiba'u bayanihi, mengikuti penjelasannya, lima yasta'miluhu minal alfat, dari penjelasannya bagi apa yang digunakannya dari lafaz-lafaz tersebut. Ya, jadi yang didahulukan ketika kita memahami lafaz-lafaz hakikat ya yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itu harus didahulukan hakikat syariah dulu. Jadi yang dimaksud oleh syariat ini, lafaz ini maknanya apa? Karena kita diperintahkan mengikuti Rasulullah, ya, dan termasuk mengikuti Rasulullah juga adalah mengikuti penjelasan Rasul terhadap apa yang dimaksud lafaz itu. Faidah uji dalam sholat, maka apabila ada lafaz sholat, finasi minal kitab wa sunnah, dalam nas kitab dan sunnah, fahuwa sholat alati bayanah Rasul. Jadi kalau kita menemukan kata sholat dalam Al-Quran, aqimus sholat, dalam hadis sholat. Nah, untuk memahami kata sholat itu, kita harus mencari penjelasannya dari Nabi. Apa yang dimaksud dengan sholat itu? Nah, itu hakikat syariah yang harus didahulukan. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bifi'lihi, ya, baik dengan perbuatan beliau, wa qawlihi, dan sabda beliau, al-mustamilah, ya, yang mencakup alal qiyam, ya, kepada berdiri, wa takbir, ruku, sujud, qiraah, bacaannya, zikir. La yajuzul udulu bihadza lafzi an hadzal ma'na illa bidilalatin minasyar'i nafsihi ala annahu lam yurid fi mawdi'in muayyan hadzal ma'na li shalah. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh mengalihkan, ya, lafaz dari makna ini, dari makna yang dijelaskan oleh Nabi, kecuali ada petunjuk dari syariat sendiri bahwa, ya, lafaz sholat tersebut, ya, dalam di tempat tertentu, ya, tidak memaksudkan kepada makna ini, ya, untuk sholat. Innama aradal makna lugawil am laha wa huwa doa, ya, hanya saja dia memaksudkan makna secara bahasa yang umum bagi sholat itu, yaitu doa. Jadi tidak boleh kita memahami lafaz sholat dimaknai secara bahasa, yaitu doa misalnya. Dan secara bahasa pun tidak hanya doa, ya, bisa juga bermakna agama, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, dan sebagainya secara bahasa. Nah, itu tidak boleh dimaknai secara bahasa kecuali ada petunjuk dari syariat sendiri, gitu, bahwa sholat tersebut adalah bermakna secara bahasa. Ala annahu yulahad, bahwa hal itu diperhatikan, annahu ma min isti'malin khasin wa qafisari dilabdi min alfat illa wa tujad silatun baina wa baina lugawi. Ya, bahwa apa yang digunakan, ya, ma di sini nafi, ya, tidaklah dalam penggunaan khusus yang terdapat di dalam syariat bagi satu lafaz tertentu, kecuali di dalam lafaz tersebut ada kaitan antara makna secara syariat dengan makna secara lugawi. Jadi walaupun dia dimaknai secara makna syariat, tetap saja nanti ada kaitannya dengan makna secara bahasa. Ya, ghairu annahu yakunu ahyanan, ya, hanya saja yang menjadi kadang-kadang bitakhsisi ma warada fi lughati amman, ya, yaitu menghususkan apa yang terdapat di dalam bahasa yang secara umum, au ta'yini ba'di ma'anil mushtarak, atau, ya, menentukan sebagian makna-makna yang mushtarak. Jadi perpindahan antara makna hakikat lugawi, ya, lugawi kepada makna hakikat syariah, ya, lugawi ke syariah, itu memang ada kaitannya, tetapi mengalami perubahan, baik itu mengkhususkan yang umum, ya, misalnya secara bahasa sholat doa,
Ya, tapi kemudian dikhususkan doanya yang bagaimana? Kan di dalam sholat secara makna syariat ya itu juga kan ada doa di situ. Jadi menghususkan yang umum ataupun menentukan salah satu makna yang mustarok. Kama anna syar'a qad yasta'milu labdo sebagaimana juga syariat kadang-kadang ya qad kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Kadang-kadang menggunakan lafaz istimal syariah dengan penggunaan secara syariat huwa nafsu istimalihi fi lughatil Arab. Ya, dia juga penggunaannya yang sama dalam bahasa Arab. Jadi kadang-kadang juga yang dimaknai oleh syariat juga sama secara mana bahasa. Ada yang seperti itu. Wal maksudu anna ma atlaqahu Allah wa rasuluhu min al-alfaz wa alaqa bihi al-akam min amrin wa nahyin wa tahlil wa tahrim. Dan yang dimaksud bahwa apa yang Allah dan Rasulnya gunakan secara mutlak ya dari lafaz-lafaz dan mengaitkan dengannya hukum-hukum ya baik itu perintah, larangan, penghalalan, pengharaman fa innahu bakin ala dalikal istimali syar'i maka sungguhnya dia itu tetap ya di atas penggunaan secara syariat itu la yajuzul huruj bihi anhu ila bidilalatin minasyari nafsi tidak boleh keluar ya dengan makna penggunaan syariat itu kecuali dengan petunjuk dari syariat sendiri. Wa in kana syar'u ala qalahkama bilafdhin. Dan jika syariat ya mengaitkan hukum dengan suatu lafaz, lakin lam yahuddahu bihaddin, tetapi dia tidak mendefinisikannya dengan satu definisi, membatasi dengan satu definisi, walam yu'tihi dhabitan khoson dan tidak memberinya ketentuan khusus mislu labdis safar. Nah, jadi ada ya di dalam syariat disebutkan lafaz-lafaz ya yang dikaitkan dengan hukum tetapi tidak dibatasi pengertiannya ya tidak dibatasi pengertiannya misalnya lafaz safar ya gitu ya haid begitu wa miqdar mayut amul miskin fi kafaratil yamin aw ghairiha ya dan ukuran ya berapa ya seorang yang miskin itu diberi makan dalam kifarat sumpah ya dan juga yang lainnya ya. Nah, fal marji maka hal itu ya dikembalikannya itu fitak diri dalika dalam menentukan ukurannya ilal urfi wal ada kepada kebiasaan. Ya, fama adahun nasu safaran bi adatihim fahuwa safar alladzi tuqsaru fihi shalah. Ya, maka ya apa yang dianggap oleh manusia itu sebagai safar yang menurut kebiasaan mereka, maka itu adalah safar yang dibolehkan kosor sholat di dalamnya wayub tiru fiha soim dan orang yang saum ya berbuka padanya wa ma la ya'udunahu safaron dan apa yang tidak dianggap oleh mereka sebagai safar wa intolat bihil masafat walaupun jaraknya jauh falaisa bisafar maka itu bukan safar. Wal haid dan juga haid yaudu takdiru muddatiha ila majarat bihi adatu kulli imra'atin. Ya, ukuran lamanya ya itu kembali kepada ya kebiasaan yang berlaku bagi setiap perempuan. Makanya nanti para ulama ya, para imam-imam mazhab ya itu kan menentukan berapa minimalnya, berapa maksimal lama haid, lama suci. Ya, itu kan berdasarkan kebiasaan perempuan yang diteliti oleh para ulama itu. Ya berbeda-beda ya antara mazhab Syafi'i, ya, Maliki dan sebagainya. Itu karena dikembalikan kepada kebiasaan perempuan itu. Fahiya lati tuqaddiruhu bima tarahu min nafsiha dan dia
ya yang maka perempuanlah ya yang menentukan ukuran bima tarahu minam siapa yang dia pandang ya dari dirinya au nisa ya atau perempuan-perempuannya ini torobat fihi ya jika dia itu ragu-ragu padanya ya. Ya, jadi dikembalikan kepada kebiasaan perempuan itu sendiri ya. Wa fi kafaratil yamin dan dalam kifarat orang yang melanggar sumpah kalau Allah taala min ausati ma tutimuna ahlikum dari yang pertengahan apa yang kalian beri makan kepada keluarga kalian Al-Maidah 89 wal wasatiyah pertengahan itu tahtalifu min biatin ila bi'ah berbeda ya dari satu lingkungan kepada lingkungan yang lain ya dari satu wilayah ke wilayah lain itu yang biasa ya yang pertengahan yang biasa digunakan yang makanan yang diberikan kepada keluarga itu kan berbeda-beda relatif sehingga nanti disesuaikan dengan tradisi di wilayah tersebut. Makanya dari sini ada kaidah fikih ya al-adatu muhakamatun ya. Kebiasaan itu menjadi hukum. Artinya dalam hal ini, dalam hal yang tidak ditentukan oleh syariat yang menjadi hukum adat itu. Ya, misalnya disuruh untuk memberikan nafkah yang layak. Ya, ma'ruf. Ya, yang ma'ruf itu yang layak itu bagaimana ya? Itu kan dikembalikan kepada tradisi di wilayah itu. Nafkah yang cukup itu bagaimana minimalnya? Kembalikan kepada tradisi sehingga tradisi al-ada muhakamah jadikan hukum. Wa yujzi'u min dzalika ma jarat bihi bi'atu kulli insan dan mencukupkan dari hal itu apa yang berlaku ya dengannya lingkungan setiap manusia. Faidah fuqida ya apabila tidak ada tamyizul haqiqah fi syar'i ya menentukan hakikat di dalam syariat walai salatu mimma yumkinu takdiru bil urfi dan lapat tersebut ya bukanlah termasuk yang memungkinkan menentukannya dengan tradisi fal marji fihi naidin ila dilalati lugatil arab maka ya pengembaliannya pada hal itu ketika itu kepada petunjuk bahasa Arab. Jadi urutan dalam memahami hakikat ya dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah yang pertama adalah hakikat syariah dulu secara syariah. Kalau oleh syariah tidak ditentukan tadi ya kepada uruf, kepada kebiasaan tadi, syafa dan sebagainya. Kalau juga tidak ada maka kembali kepada makna lugawi, begitu urutannya. Nah itu ya, fatartibul haqaiq fin nadhari idzan ya syariah, urfiyah, lughawiyah itu urutannya. Hukmul haqiqi yajibu hamlul abdi ala haqiqatihi la yusrafu ana illa bidalil. Nah, bagaimana hukum hakikat ini? Maka wajib ya, mengarahkan, memahami lafaz itu kepada hakikat, kepada makna hakikatnya. Ya, tidak boleh dia dipalingkan dari makna hakikat kepada makna yang selain hakikat itu kepada makna majas ya kecuali dengan dalil. Harus ada dalilnya. Ya, nah kemudian majas ya. Ta'riful majas, pengertian majas, istimalul lafzi fi ghairi ma wudi'alahu. Menggunakan lafaz bukan pada makna sebenarnya ya. Di alaqati. Nah, ini nanti syaratnya ada dua. Satu harus ada alaqah bainahuma. Jadi alaqah itu kaitan makna antara makna hak asal, makna hakikat dan makna yang dimaksud, makna majazi. Kaitannya apa? Harus ada kaitannya. Yang kedua adanya qarinah. Syarifatin yang memalingkan aniradatil makna hakiki dari memaksudkan makna yang secara hakikat.
Misalnya saya tadi kasih contoh, ra'aitu asadan yukhatibun nas. Saya melihat singa sedang berbicara kepada manusia. Nah, maka singa di situ adalah makna majas, yaitu seorang laki pemberani. Nah, apa alakohnya, kaitan antara singa dan laki pemberani, yaitu sama-sama berani. Ya, singa itu berani. Itu adalah alakoh, kaitan maknanya. Lalu apa korinah yang memalingkan dia dari mana sebenarnya? Yaitu yukhotibun nas. Kata yukhotibun nas, berbicara kepada manusia, karena singa tidak mungkin bisa berbicara kepada manusia. Sehingga dengan alasan korinah itu dipalingkan kepada makna majas. Fahuwa idzan, dia kalau begitu yuqabilul haqiqah, berlawanan dengan haqiqah. Itu huwa khurujun biha an ma'nahu, di mana majas itu keluar dari makna hakikat, lakin yajibu an yakuna dzalikal khuruj. Tetapi ya keluarnya dari makna hakikat itu haruslah bi alamatin sholihah, dengan adanya tanda yang benar, yang layak, yang cocok, tadulu ala adami iradatil haqiqah, yang menunjukkan kepada tidak ada maksud makna hakikat. Wal alaqatu bainal ma'nal haqiqi wal majaz katsiran tustafadu min ilmil balaghah. Alaqah-alaqah ini antara makna hakiki dan makna majazi itu banyak yang bisa dihasilkan dari ilmu balaghah. Ya, nanti dalam ilmu balaghah majaz itu terbagi ya kepada majaz lugawi, kepada majaz akli. Ya, majaz lugawi juga ada yang mufrad, ada murakkab. Ya, dan juga terbagi dua, ada isti'arah, ada majaz mursal. Itu bisa dipelajari dalam ilmu balaghah. Ya, tetapi lakin alladzi yahummuhuna, ya, tetapi yang menjadi penting bagi kita di sini huwa ma'rifatu anwa'il qara'in. Kita mengetahui macam-macam qarina itu alat tusrafu bi haqiqah, yang hakikat itu dialihkan ilal majaz, kepada majaz. Wahiyya salasa, ada tiga. Yang pertama adalah hissiyah, kaqauli ta'ala was'alil qaryah. Itu fisik, jadi korinahnya secara fisik, bisa dipahami secara fisik, yang bisa ditangkap oleh panca indera gitu ya. Was'alil qaryah, dan tanyakanlah kampung. Tanyakan kepada kampung. Nah, ini kan secara fisik, secara yang bisa dilihat ya, itu kan tidak mungkin kampung itu ditanya. Sehingga yang dimaksud adalah ahlaha. Ya kan, ahlaha maksudnya was'al ahlal Korea, tanyakan kepada penduduk kampung, bukan tanyakan kepada kampung. Ya, ini dalam balago ini termasuk majaz mursal ya, majaz mursal alakohnya mahaliyah ya, jadi disebutkan tempat yang dimaksud isi. Mahaliyah ya alakohnya. Limtinai su'ali jamadatiha hisan, karena terhalangnya bertanya kepada benda mati ya, kamu benda mati secara fisik. Yang kedua, pembagian yang kedua haliyah, kaqauli rajuli zaujatihi wa hiya turidul khuruj minal bait wa huwa yuridu man'aha. Seperti perkataan seorang laki kepada istrinya, dan dia mau keluar dari rumah sedangkan lelaki itu mau melarangnya. In kharajti fa anti talik. Kalau kamu keluar, maka kamu diceraikan. Ya, fa innama aradatil kalahdzah la mutlaqan. Ya, hanyalah dia memaksudkan waktu itu. Waktu tersebut ya, tidak secara mutlak, bidilalatil zarfi wal halil mulabis liqaulihi, dengan petunjuk kondisi ya, dan petunjuk kondisi ya yang menyertai bagi perkataannya itu. Ya, jadi ketika dikatakan horaji, jika kamu keluar, maksudnya keluar pada waktu itu, pada saat, karena dia tujuannya untuk melarang istrinya untuk keluar rumah. Ya, kalau misalnya di sini dikasih ancaman ya, dikasih ultimatum. Jadi kalau kamu keluar, maka kamu diceraikan. Nah, kata inhoransi antitolik itu tidak dimaknai secara mutlak bahwa kapan saja dia keluar maka dia diceraikan, tetapi hanya pada saat waktu itu saja.
karena terkait dengan pada saat dia berkeinginan untuk melarang untuk keluar rumah. Ya, yang kedua syariah, yang ketiga syariah. Jadi ada korina secara syariat. Kal fadil umumil warida bisighatil mudzakkar tata'adda ilal muannas majazan. Sebenarnya lafaz umum ya yang terdapat di dalam sigot mudzakkar laki-laki itu juga bisa mencakup kepada muannas secara majaz. Jadi ini alasan korinanya dari syariat. Memang syariat memaksudkan ketika disebutkan laki-laki itu juga masuk perempuan di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan, wahai orang-orang beriman. Ini kan amanun mudzakkar. Lima jat bi syariah min umin mukallaf. Tapi juga masuk ke dalamnya perempuan. Berarti kan ini makna majaz, bukan makna sebenarnya. Ya, yaitu alasannya apa korinanya? Karena memang syariat itu sendiri yang datang untuk kepada mukallaf secara umum. Tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Hukmul majaz, hukum majaz, dhahaba ta'ifatun minal ulama ila nafi wujudil majaz fi lughatil Arab. Sebagian kelompok ulama ada yang berpendapat menafikan adanya majaz dalam bahasa Arab. Wa qalu laisa hunaka ilal haqiqah. Mereka berkata tidak ada katanya majaz itu, hanya yang ada hanya hakikat saja. Wa ma yusamma majazan fa huwa uslubun min asalibil Arab fi haqaiqil alfad. Yang dinamakan majaz itu adalah satu bentuk ungkapan ya, gaya bahasa dari gaya bahasa orang Arab dalam hakikat lafaz. Jadi ini yang mengingkari adanya majaz. Mimman qala bidzalik, di antara orang yang berkata itu Abu Ishaq al-Isfirayini wa Abu Ali al-Farisi Imamul Arabiyah. Ini imamnya madhab Kufah, Abu Ali al-Farisi. Antasaralahu Syekhul Islam, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguatkannya, membelanya. Wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim. Wa jumhur ulama, sedangkan mayoritas ulama al-isbatih menetapkan adanya majaz. Wa anna tasmiyatun istilahiyah li nau'in min asali bil lughatil arabiyyah, bahwa ia adalah penamaan secara istilah bagi salah satu macam dari gaya bahasa Arab. Wal ilatu indaman nafahu, alasan orang bagi orang yang menafikannya, mawaqa min katsiri min ahli bid'ah min at-tadarru'i bihi ila nafi sifatillahi azza wa jalla wal kalami fil ghaib. Apa yang terjadi dari kebanyakan para ahli bid'ah ya, dari yang menjadi menjadikan mereka itu menyimpang ya dalam menafikan sifat-sifat Allah ya dengan adanya majaz itu, dan juga perkataan ya berbicara dalam hal yang gaib. Walakin tahqiq, tapi yang benar yang lebih kuat itu qabulu qaulil jumhur fi isbatil majaz, menerima perkataan mayoritas ulama dalam menetapkan adanya majaz. Wa tadru ahli bidah yufsiduhu alaihi wujuhun ukhra. Ya, sedangkan penyimpangan ahli bid'ah yang merusaknya atas mereka itu adalah bentuk-bentuk lain dari istidlal, laisat hiya ibtalul qaul bil majaz, bukan menggugurkan perkataan adanya majaz. Fa in sahha hadza fa huna amran. Jika benar maka ada dua perkara. Yang pertama, la yajuz an yusari ila ma'nal majaz ila inda ta'adzuri hamlil lafdhi ala ma'naul hakiki. Tidak boleh ya mengarahkan kepada mana majaz kecuali ketika memang tidak bisa dipahami secara mana hakikat. Misalu qaulu ta'ala auja'a ahadun minkum minal ghaid. Atau datang dari ghaid. Hakikatul lafdzil ghaid, hakikat lafaz ghaid itu innama hiyal maudi munhafid minal ardi, yaitu adalah tempat yang rendah dari bumi yang mereka maksudkan untuk membuang hajat, rogbatan tasatur, mereka harapkan untuk bersembunyi ya, menutupi diri ya. Fa'utliqu ala nafsil kharij min padratil insan, maka digunakan kepada apa yang keluar dari kotoran manusia itu sendiri, goit itu. Ya, jadi dia disebutkan
tempat, bisa juga dimaksudkan apa yang keluar ya dari kotoran manusia itu. Faham lulab di fil ayat ala hakikatihi ghairu muradin qat'a, dan mengarahkan lafaz dalam ayat itu kepada makna hakikat bukanlah yang dimaksud ya secara qat'i. Ya, jadi bukan kotorannya sendiri gitu kan, mana hakikat dari goy itu, tapi dimaksudkan adalah tempatnya. Pemujarul majim min tilkal mawadi laisa bihadasin yujibu tuhara, dan karena tempat-tempat itu maksudnya ini disebutkan tempat, tetapi maksudnya adalah karena keluar kotorannya itu ya. Karena kalau hanya masuk ke tempat saja, ke tempat buang air saja, tanpa misalnya tanpa mengeluarkan kotoran, itu bukan hadas yang mengharuskan toharo. Fata'ayana hamlu ala makna majazi wa huwa kharij min sabilain. Maka ya, jadi yang dimaksud adalah yang keluar dari dua lubang itu. Yang kedua, idza sabatat iradatul ma'nal majaz labdi ta'alaqul hukmu bihi wala bunda. Ya, apabila tetap maksud makna majazi untuk satu lafaz yang dikaitkan hukum, maka itu mesti. Ya, misalnya awla mastumun nisa, lames ya secara hakikat itu adalah menyentuh tangan, dan majas secara maknanya jima ya. Fa'il sabata an dalam salil ghairu muradun bidalati sunnah. Maka di mana dia ditetapkan bahwa menyentuh tangan itu yang bukan yang dimaksud dengan dalil sunnah, fata'ayan al-makna majazi wal jima. Maka harus dimaknai secara majas yaitu jima. Baik, ikhwas sekalian, kita cukupkan dulu pembahasannya sampai situ. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.